Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Dajjal merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi salah satu pertanda akan segera tibanya hari penghancuran di semesta. Banyak riwayat menyebutkan bahwa makhluk bermata satu ini menjadi ujian keimanan terbesar kaum muslimin di dunia. Ia akan senantiasa memperdaya manusia dengan fitnah-fitnah yang menjerumuskan serta mengikis keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Dajjal juga diberikan kemampuan oleh Allah untuk menunjukkan tipu daya yang membuat manusia terkagum-kagum dan akhirnya menjadi pengikutnya. Dajjal akan menunjukkan kesaktiannya agar manusia percaya bahwa dirinya adalah Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus mewaspadai tipuan sihir Dajjal menjelang hari kiamat datang. Dajjal diberikan istijraj untuk menipu manusia. Yang dimaksud istijraj di sini adalah kemampuan dan kemudahan yang diberikan Allah kepada hamba-Nya agar mereka semakin jauh dari rahmat Allah. Na'udzubillahi min zalik. Dan berikut adalah istijraj yang diberikan kepada Al-Masih Ad-Dajjal. Satu, membawa air dan api. Tipuan sihir pertama yang dilakukan oleh Dajjal menjelang tibanya hari kiamat adalah perkara membawa air dan api. Banyak orang yang tertipu dengan sihir tersebut. Mereka menyangka bahwa air yang dibawa Dajjal adalah air sungguhan, padahal sebenarnya itu adalah api yang membakar. Hal tersebut tertulis dalam sebuah hadis. Dari Uqbah bin Amr berkata pada Huzaifah, "Tidakkah Anda ceritakan kepada kami apa yang Anda dengar dari Rasulullah SAW?" Huzaifah berkata, "Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika keluar Dajjal membawa air dan api, adapun yang dilihat orang-orang itu api, maka sesungguhnya itu adalah air yang dingin. Sedangkan yang dilihat oleh orang-orang itu air yang dingin, maka itulah api yang membakar. Maka barang siapa mendapatinya, hendaklah masuk pada yang dilihatnya berupa api, sebab sebenarnya itu adalah air tawar yang dingin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Menyembuhkan kebutaan dan penyakit belang atau sopak. Selain melakukan sihir dengan menipu membawa air dan api, ternyata Dajjal juga menipu manusia dengan kemampuan untuk menyembuhkan kebutaan dan penyakit belang. Ia, Dajjal, mampu menyembuhkan kebutaan dan penyakit belang-belang. Hadis riwayat Muslim. 3. Mengaku nabi lalu mengaku Tuhan. Pada saat kemunculannya, Dajjal menunjukkan segala kekuasaan dan keajaiban yang dia miliki atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu ia lalu mengaku sebagai seorang nabi. Tidak cukup sampai di situ, Dajjal juga melakukan tipuan dengan menghidupkan orang yang telah mati dan kemudian dirinya mengaku sebagai Tuhan. Kemudian ia, Dajjal, berkata setelah itu, "Sesungguhnya aku seorang nabi." Lalu bergetarlah semua yang berakal dan mereka pun pergi meninggalkannya. Lalu ia tinggal setelah itu dan berkata, "Aku adalah Allah." Maka matanya menjadi tertutup, telinganya terpotong dan tertulis di antara kedua matanya kafir, yang terbaca oleh segenap mukmin yang mampu menulis dan yang tidak mampu menulis. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Umamah Al-Bakhili, Rasulullah SAW bersabda, di awal kemunculannya ia berkata, "Aku adalah nabi, padahal tidak ada nabi setelahku." Kemudian ia memuji dirinya sambil berkata, "Aku adalah Rob kalian, padahal kalian tidak dapat melihat Rob kalian sehingga kalian mati." Hadis riwayat Ibnu Majah. 4. Menurunkan hujan. Tidak hanya menunjukkan tipuan dan mengaku sebagai nabi serta Tuhan, kelak Dajjal juga akan melancarkan fitnah besar kepada manusia. Dajjal juga mengaku bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Bersama Dajjal, Allah akan mengutus setan-setan yang mengajak berbicara pada manusia. Ia membawa fitnah besar dengan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Hujan pun turun dalam penglihatan manusia. Ia membunuh dan kemudian menghidupkannya kembali dalam penglihatan manusia yang tidak mungkin ditandingi orang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad. 5.
menyuburkan tanah. Selain mengaku mampu menurunkan hujan, Dajjal juga melakukan tipu daya dengan mengaku bisa menyuburkan tanah. Padahal itu semua hanyalah tipu daya agar manusia yang kurang kuat imannya untuk percaya kepadanya. An-Nawas bin Syam'an radhiyallahu an berkata bahwa pada suatu pagi Rasulullah SAW menceritakan tentang Dajjal. Kami bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kecepatan Dajjal berjalan di muka bumi?" Nabi menjawab, "Seperti mendung yang diterpa angin." Maka dia pergi mendatangi suatu kaum dan mengajak mereka untuk mengimaninya. Lalu dengan segera kaum itu percaya, lalu ia menyeru langit untuk segera menurunkan hujan. Lalu tanaman-tanaman segera tumbuh subur dan mereka mengembalakan ternaknya yang banyak susunya dan gemuk-gemuk. Kemudian ia mendatangi kaum lainnya lalu mengajak mereka untuk mengimaninya. Namun kaum itu menolak ajakannya. Lalu ditinggalkannya kaum itu oleh Dajjal. Mendadak daerah itu menjadi kering dan gersang, tidak ada sedikit pun dari kekayaan alam mereka yang tertinggal. Hadis riwayat Muslim. Enam, memiliki bukit roti. Tidak hanya melakukan tipuan sihir dengan mengaku bisa menurunkan hujan dan menyuburkan tanah. Ternyata ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Dajjal itu mempunyai bukit roti dan sungai. Al-Mughirah bin Jub'ah radhiyallahu an berkata, seseorang bertanya kepada Nabi tentang Dajjal, lalu Nabi SAW bersabda kepadaku, "Apa kepentinganmu?" Aku menjawab, "Orang-orang berkata bahwa Dajjal mempunyai bukit roti dan sungai air." Lalu Nabi menjawab, "Itu sangat remeh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Bukhari Muslim. 7. Menghidupkan manusia yang dibunuhnya. Ketika kemunculannya, Dajjal akan melakukan segala bentuk kebengisan. Salah satunya adalah dengan cara membunuh kaum muslimin yang tidak mempercayai bahwa dirinya adalah Tuhan. Namun setelah membunuh orang tersebut, Dajjal kemudian menghidupkan kembali orang tersebut. Dari Abu Syal Al-Khudri radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada waktu keluarnya Dajjal ada seorang dari kaum mukminin yang dengan keberaniannya pergi menemui Dajjal. Lalu ia disambut oleh pengawal Dajjal dan ditanyakan, "Hendak kemana engkau?" Ia menjawab, "Saya ingin menemui orang yang baru saja keluar Dajjal." Lalu mereka bertanya, "Apakah kamu belum percaya pada Tuhan kami?" Orang mukmin itu menjawab, "Tuhan kami tidak samar." Maka berkatalah pengawal Dajjal, "Bunuhlah dia." Tapi sebagian pengawal mereka mengatakan, "Jangan, Tuhan kami melarang membunuh seseorang melainkan dengan perintahnya." Maka dibawalah mukmin tersebut menghadap pada Dajjal. Maka ketika orang mukmin itu melihat Dajjal, ia berkata, "Hei sekalian manusia, inilah Dajjal yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW." Maka segera Dajjal menyuruh merebahkan mukmin tersebut dan diperintahkannya dikupas kulit dan dipukuli punggung dan perutnya. Lalu Dajjal bertanya, "Apakah engkau tetap tidak percaya kepada kami?" Mukmin itu menjawab, "Engkaulah Al-Masih pendusta." Maka Dajjal memerintahkan mukmin itu digergaji badannya dari kepalanya hingga ke kakinya menjadi dua bagian. Lalu Dajjal berjalan di tengah kedua badannya. Lalu Dajjal memerintahkan, "Bangunlah." Maka bangunlah orang mukmin itu seperti sedia kala. Lalu Dajjal kembali bertanya, "Apakah kamu belum percaya kepadaku?" Mukmin itu menjawab, "Tidak berkurang keyakinanku bahwa engkaulah Dajjal, bahkan bertambah yakin." Kemudian orang mukmin itu berkata, "Hei sekalian manusia, ia Dajjal tidak dapat berbuat demikian lagi kepada seorang pun." Maka Dajjal berusaha membunuh lagi orang mukmin tersebut. Namun Allah telah meletakkan di antara leher hingga belakang orang itu seolah-olah tembaga sehingga tidak dapat disembelihnya. Mereka menyangka ia dilempar ke dalam neraka padahal dilempar ke surga. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Itulah manusia yang paling besar kesaksiannya atau sahih di sisi Rabbul Alamin." Hadis riwayat Muslim. 8. Didukung pasukan jin. Tipu daya yang dilakukan oleh Dajjal menjelang datangnya hari kiamat kelak juga dibantu oleh pasukan jin. Rasulullah SAW bersabda, "Bersama Dajjal Allah akan mengutus setan-setan yang mengajak berbicara pada manusia." Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dajjal akan keluar pada umatku, maka tinggal penjahat-penjahat manusia dalam kecepatan burung dan jiwa serigala yang tidak mengenal kebaikan dan tidak menolak kemungkaran. Hingga setan menyerupai mereka dan berkata kepada mereka,
tidakkah kamu menyambut saya? Maka mereka menjawab, apakah yang kau perintahkan kepada kami dengan menyuruh kami menyembah berhala? Hadis riwayat Muslim. 9. Menyiksa orang beriman. Tipu daya Dajjal terakhir menjelang hari kiamat adalah menyiksa orang beriman yang tidak mau mempercayai dirinya sebagai Tuhan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami tentang Dajjal dengan cerita yang panjang, di antaranya disabdakan, Dajjal akan datang dan haram atasnya untuk memasuki kota Madinah, sehingga ia berada di luar batas kota di dataran yang luas. Lalu ada seorang mukmin yang terbaik dari semua orang datang kepada Dajjal dan berkata, aku bersaksi bahwa Andalah Dajjal yang telah diceritakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu Dajjal berkata, bagaimana jika saya bunuh orang ini lalu saya hidupkan kembali, apakah kalian ragu tentang aku? Jawab mereka, tidak. Lalu dibunuhlah orang itu dan dihidupkan kembali. Maka orang mukmin itu berkata, demi Allah, kini aku makin yakin tentang dirimu bahwa Andalah Dajjal. Maka Dajjal berkata, apakah aku bunuh saja lagi? Namun Allah tidak mengizinkannya sehingga Dajjal tidak dapat membunuhnya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, demikianlah informasi mengenai 9 tipu daya yang dilakukan oleh Dajjal menjelang hari kiamat. Sebagai umat Islam, kita harus senantiasa waspada dengan tipuan yang demikian, agar kelak kita tidak terjerumus menjadi salah satu pengikut Dajjal yang membawa kesesatan ketika tiba hari kiamat. Amin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.